Viewers, kembali lagi bersama Delta Gonzalez di Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 untuk Senin 21 November 2022. Dan pertandingan perdana dari Grup B yang mempertemukan antara Senegal versus Belanda akan menjadi tema kita di bahasan kali ini. Dan Belanda comeback ya setelah absen di Piala Dunia 2018 dan inilah saatnya untuk The Orange untuk melampiaskan kegaragan mereka di kancah internasional. Dan korban pertama timnas Belanda adalah Senegal, yang mana sedang dirundung pesimis lantaran punggawa utamanya Sadio Mane batal join ke Qatar karena cedera yang belum kunjung sembuh. Kita akan bahas laga Senegal versus Belanda ini bersama yang pertama Hussein Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan yang kedua Januar Alamijaya, wartawan olahraga Tribun Kaltim. Halo Bang Hussein, halo Bang Januar. Halo, Mbak Delta. Oke, jangan lemas-lemas karena ini belum waktunya kita ngomongin big match ya. Masih Senegal versus Iran. Oke, langsung ke Bang Januar ini ya. Kembalinya timnas Belanda di gelaran Piala Dunia 2022 kali ini, akankah banyak perubahan di starting line up-nya yang dibawa oleh Louis van Gaal? Ya, makasih banyak Mbak Delta. Kalau kita bicara Belanda di kontestasi Piala Dunia, emang beberapa kali tim oranye ini gagal lolos di perhelatan Piala Dunia ya. Tercatat selain 2018 kemarin, Belanda juga gagal lolos di 2002 ya kan. Tapi sepanjang keikutsertaan Belanda di Piala Dunia, tim ini selalu menghasilkan kejutan dan menghasilkan hasil yang besar gitu. Seperti misal dalam catatan saya semenjak tahun 1974 ya kan, tim oranye menjadi runner up, begitu juga di tahun 1978. Kemudian di tahun 90 Belanda masuk dalam 16 besar, begitu juga di tahun 94 ketika Piala Dunia berlangsung di Amerika. Belanda juga menjadi juara keempat di tahun 98 gitu kan. Kemudian di 2010 menjadi runner up dan 2014 juara 3 kalau tidak salah. Di 2014 kemarin di Brasil ya kan. Artinya Belanda ini memang tim yang spesialis turnamen kalau dia lolos ke dalam turnamen-turnamen besar gitu kan. Walaupun beberapa kali memang dia gagal di babak kualifikasi, tapi saya rasa Belanda akan berbicara banyak di Piala Dunia Qatar 2022 ini, Mbak Delta. Oke. Oke. Jadi memang ini kalau kita flashback ke belakang, tahun 2018 merupakan sedikit kenangan pahit buat The Orange karena mereka tidak lolos dan juga tidak lolos lagi 16 besar di Euro yang membuat Frank de Boer dipecat waktu itu, lantas kepelatihannya berganti ke Louis van Gaal. Oke, itu sekilas untuk Belanda. Sekarang ke Bang Hussein Sanusi. Dengan Senegal, Bang Hussein, gimana nih pertemuan pertama Senegal dengan Belanda? Nah, dari rekam jejak keduanya ini yang tidak pernah bertemu, sebenarnya modal apa yang dimiliki Senegal nantinya saat bertemu dengan Belanda? Ya, saya kira bicara tentang Senegal ini cukup memprihatinkan ya, tapi memprihatinkan dari sisi psikologisnya saja ya. Kita biasa melihat sepak bola seperti itu ketika ada satu pemain yang betul-betul dia menjadi ikon daripada sebuah klub atau negara tersebut, lalu dia mengalami sebuah cedera, itu biasanya pengaruhnya itu hanya dari sisi psikologisnya saja. Tapi ada juga banyak tim yang dia mampu melewati masa-masa sulit yang seperti itu. Kita katakanlah kayak beberapa kejadian gitu ya, seperti Prancis tiba-tiba kehilangan Zidane atau siapa gitu kan, atau Prancis yang sekarang inilah dia tidak mengikutkan pemain terbaik dunianya si Karim Benzema, itu aneh sekali gitu kan. Nah, saya kira faktor Sadio Mane itu hanya akan berpengaruh dari sisi psikologisnya. Pencetak gol Senegal itu bukan hanya Sadio Mane saja. Kalau tadi ditanya apa modalnya Senegal dalam menghadapi Belanda di laga perdananya mereka di Piala Dunia ini, jelas sekali Senegal ini tim tradisional dari Afrika, di mana dia diharapkan menjadi satu-satunya tim yang mampu memperbaiki performa tim-tim asal Afrika setelah pada gelaran Piala Dunia sebelumnya
semua tim asal Afrika itu hanya selesai atau mampu menyelesaikan turnamen di fase grup. Nah, kedatangan Senegal ke Qatar ini dia modalnya sangat bagus sekali. Dia datang dengan dengan label juara Piala Afrika, terus kemudian dia juga melewati fase playoff melawan Mesir dengan performa yang sangat luar biasa. Saya kira ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik malam ini, di mana Senegal, saya kira dia akan sangat ngotot sekali melawan Belanda yang juga memiliki luka lah. Belanda ini kan ya kadang dia panas di depan tapi tiba-tiba melempem, atau kadang dia nggak panas sama sekali gitu kan. Saya kira akan ada kejutan ya akan dihadirkan oleh Senegal. Ya, oke, benar banget, karena Senegal juga sudah membuktikan kalau mereka bisa mengejutkan di Piala Dunia. Contohnya juga yang sudah berkali-kali tadi diomongin di Piala Dunia 2002 yang langsung bisa mengalahkan Prancis dengan skor tipis, meski sangat tipis 1-0 waktu itu. Saya sudah nonton waktu itu ya, dan itu memang benar-benar gegap gempitanya warga Senegal memang sangat luar biasa. Oke. Bang Januar, ini dari skuad yang dibawa oleh Louis van Gaal ini ya, nampak kalau dari sisi pertahanan khususnya untuk posisi kiper nampaknya memang sedikit bisa dibilang sedikit lemah karena ternyata masih kebingungan nyari kiper utama. Seperti apa tanggapannya dari Bang Januar? Ya, Mbak Deta, semenjak pensiunnya Van den Sar, memang Belanda seperti kesulitan menjadi kiper yang handal untuk menjaga di bawah tiang gawang gitu ya. Padahal kita tahu dahulu Belanda punya banyak kiper-kiper berkualitas gitu kan, seangkatan Van den Sar. Ada nama Edegoy juga yang kan sempat bermain di Chelsea ya kan. Tapi kemudian selepas Van den Sar pensiun, yang diharapkan sebenarnya ada nama Jesper Cillessen yang sempat digadang-gadang bahkan menjadi kiper top di Belanda gitu ya kan. Tapi bahkan dia sendiri gagal bersaing di Barcelona dengan Ter Stegen ya kan. Kemudian akhirnya dia pilih ke Valencia. Dan di musim panas kemarin dia memilih kembali ke Belanda dengan harapan bakal dipanggil oleh Van Gaal untuk masuk dalam skuad Piala Dunia Qatar 2022. Nah, tetapi di pengumuman skuad akhir malah Van Gaal tidak memasukkan Cillessen dalam skuad Belanda menuju Qatar ya kan. Ya. Nah, sekarang Belanda cuma punya tiga kiper yang mungkin kalau bisa kita lihat anunya cukup minim ya, bersama capsnya bersama timnas Belanda ya. Ada, kalau dalam catatan saya ada Remco Pasveer yang bermain di Ajax, kemudian Bijlow di Feyenoord dan Noppert di Heerenveen ya kan. Nah, dari tiga kiper yang dibawa oleh Van Gaal, saya rasa peluang terbesar dimiliki oleh Pasveer ya, meskipun dia baru 2 kali memperkuat timnas Belanda di ajang internasional gitu ya. Tapi tidak ada pilihan lagi bagi Van Gaal karena memang stok yang sangat minim di kiper Belanda di saat ini gitu Mbak Delta ya kan. Tapi saya rasa Pasveer juga akan bisa berbuat banyak ya kan. Karena seperti kita ketahui di musim lalu bersama Ajax dia juga berprestasi cukup bagus gitu. Iya, terlebih juga Remco Pasveer sudah berusia 39 tahun. Ini tercatat sebagai pemain tertua yang bermain di Piala Dunia 2022 kali ini ya. Jangan lupa Buffon juga berusia tua ketika mengebut Piala Dunia 2006 ya kan. Lumayan usianya kan. Ya benar. Oke, saya setuju dengan Bang Januar. Semenjak pensiunnya Edwin van der Sar, belum ada kiper yang benar-benar layak untuk memegang tampuk kepemimpinan di timnas ya sebagai seorang kiper. Oke, itu dari sedikit skuad dari timnas Belanda. Saya ke Mas Hussein lagi. Satu negara benar-benar menangis kehilangan Sadio Mane, dan ini harus membuat Sadio Mane untuk menepi 3 bulan karena cedera fibulanya yang tak kunjung sembuh ya. Lantas siapa Bang Hussein Sanusi untuk pengganti Sadio Mane yang layak di timnas Senegal? Ya, memang kehilangan Sadio Mane itu seperti saya bilang di awal ya. Ya. Saya kira ada ini ya, kalau saya membaca beberapa analis itu bahwasanya ada 4 pemain yang akan
pantas untuk menempati posisi yang akan ditinggalkan oleh Sadio Mane. Yang pertama itu Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Kripin Diata, dan Bamba Dieng. Nah, ini pemain-pemain ini mereka pemain yang bisa beroperasi di sisi kiri serangan, di mana itu adalah sebuah tempat yang biasa disitulah Sadio Mane beroperasi gitu kan. Tapi yang paling mungkin memenangkan pertarungan di tempat itu dari 4 pemain itu adalah si Diata. Kenapa? Karena dia terbiasa dalam beberapa line up yang saya perhatikan di skuadnya timnas Senegal itu dia sudah terbiasa main dengan Ismail Assar dalam mengapit bersama dengan Boulaye Dia. Wah, ini namanya agak susah-susah ya. Yang biasanya itu menjadi ujung tombak daripada skuad Senegal gitu kan. Nah, ini saya kira pelatihnya Senegal si Cisse itu ini pelatihnya nyentrik banget loh. Saya suka sekali. Saya suka pelatihnya. Ya, pelatihnya ini nyentrik banget. Dia biasa pakai kemeja putih, lalu rambutnya gondrong kayak rapper gitu kan. Ya. Tapi saya ya kalau saya lihat ya. Iya, betul. Nah, itu saya kira dia akan menjadi motivator yang sangat berpengaruh sekali, dibutuhkan oleh skuad Senegal dalam menghadapi pertandingan melawan Belanda tanpa kehadiran sosok seorang Sadio Mane. Gitu Mbak Delta. Ya, selain itu juga ada beberapa pemain dari Senegal yang merumput di Liga Top Eropa. Ada Eduardo Mendy di posisi kiper dan juga Koulibaly yang bermain di Chelsea ya, sama-sama di Chelsea. Oke, itu kita sudah masuk ke per posisi. Langsung saja Bang Januar, kita bakalan bedah skuad timnas Belanda bakalan seperti apa. Kalau tadi kita sudah menyinggung soal kiper bakalan dipegang oleh Pasveer ya, kalau nggak salah. Dan sekarang untuk yang belakang, tengah, dan depan bakalan siapa ini? Ya, kalau dari prediksi saya ya, kiper kan sudah pasti dipegang oleh Pasveer ya kan. Ya. Sementara lini belakang kayaknya sosok Van Dijk tak tergantikan gitu kan, pemain Liverpool ini kan, beliau juga sebagai kapten kesebelasan. Saya rasa dia akan menjadi moto di lini belakang timnas Belanda gitu kan. Kalau saya lihat formasi kesukaan Opa Van Gaal ini kan 3-5-2 ya kan. Ya, benar. Jadi dia akan menempatkan 3 back yang sejajar di lini belakang dengan Van Dijk sebagai motor serangan. Kemudian mungkin dia didampingi oleh Timber, pemain muda Ajax yang sedang bersinar, atau kemudian di The Fritz yang juga mendampingi mereka. Satu hal lagi mungkin Matthias de Ligt mungkin bisa menjadi salah satu opsi juga bagi Van Gaal ya kan, untuk menjadikan posisi Timber. Tapi yang pasti posisi Van Dijk mungkin tidak akan tergantikan kecuali ada extraordinary atau yang sebelum pertandingan gitu. Kalau untuk posisi Van Dijk ini kan. Kemudian kalau kita bicara di tengah gitu kan, di sayap kanan mungkin dia akan memasang pemain Inter Milan yaitu si Denzel Dumfries ya kan, di Dumfries yang sisi kanannya. Kemudian di sisi kiri ada Nathan Ake yang main di Manchester City ya, Nathan Ake City sisi kiri. Nah di sisi sentral ini di tengah ini satu lagi pemain yang tidak bisa dibergantikan di lini tengah ini adalah Frenkie de Jong. Ya, karena musim kemarin bahkan sampai setengah musim ini dia cukup bersinar bermain bersama klubnya, Frenkie de Jong ya. Dia akan didampingi oleh Daley Blind dan Cody Gakpo mungkin pemain dari PSV untuk di lini tengah. Nah, di lini depan Belanda sendiri ini juga merupakan kabar buruk bagi pencinta tim oranye ya, karena Depay dikabarkan masih cedera, belum pulih 100% ya kan. Kemudian mungkin posisi Depay salah satu opsi yang bisa diambil adalah Jensen, karena tipikalnya mungkin sama antara Jensen dengan, hampir mirip lah antara Jensen dengan Depay ini, walaupun dari sisi kualitas masih di bawah Depay, tapi mungkin Jensen bisa menjadi pendamping bagi back Queens di lini depan Belanda nanti malam melawan Senegal. Oke.
Padahal Depay biasanya menjadi false nine untuk Louis van Gaal ya, tapi Iya. sayangnya belum ada kepastian bakalan ikut atau tidak. Tapi saya masih di Bang Januar ini ya. Kita ngomong-ngomong soal Louis van Gaal. Kita tahu Louis van Gaal saat menangani Manchester United seperti apa prestasi dari Manchester United. Lantas dia kembali ke negaranya, dia melatih timnas negara asalnya, justru bisa bersinar. 7 main tanpa kekalahan, 5 menang, 2 imbang. Menurut Bang Januar seperti apa nih dari performa Louis van Gaal sendiri? Iya, kalau dari kacamata saya mungkin Van Gaal ini adalah seorang pelatih yang spesialis tim nasional gitu ya kan. Karena beberapa kali menangani klub dia tidak berhasil. Mungkin dia hampir sama dengan kompatriotnya dari Belanda yaitu Gus Hiddink yang juga sama-sama berhasil ketika menangani timnas gitu kan di Korea Selatan dan Belanda di 98 kemarin gitu. Kemudian kalau kita lihat Van Gaal ini kan di usianya yang ke-78, saya rasa ini kesempatan terakhir bagi Van Gaal untuk berbicara banyak menangani timnas Belanda gitu kan. Karena itu dia akan mengeluarkan segala kemampuannya untuk membawa Belanda melaju sejauh mungkin di Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Apalagi dengan materi pemain yang kedalaman skuadnya sebenarnya sampai cukup merata Belanda ini ya kan. Saya rasa di bawah Van Gaal Belanda akan bisa berbicara banyak di Piala Dunia Qatar 2022. Minimal semifinal lah mungkin prediksi saya gitu. Boleh. Saya setuju karena saya juga fansnya De Oranje ya. Makanya saya pakai jersey Belanda. Oke. Jadi memang Belanda juga bisa dibilang cukup beruntung pula karena dia di grup A bertemu dengan Qatar, Ekuador dan juga Senegal. Benar-benar salah satu negara yang juga diunggulkan untuk lolos dan bersinar di Piala Dunia 2022 ini. Oke, langsung saja Mas Hussein Sanusi, prediksi skor untuk Senegal dan Belanda berapa nih? Saya kira begini ya, Senegal ini selain daripada Sadio Mane itu mereka punya Edouard Mendy ya. Edouard Mendy ini kan karena dia posisinya di kiper itu dia jarang mendapat sorotan. Tapi saya memperhatikan pemain ini ketika dia tampil bersama Senegal itu dia betul-betul sangat luar biasa. Bagaimana dia mampu menepis beberapa tendangan penalti ketika di Piala Afrika itu menjadi sebuah catatan yang sangat penting sekali dan dia menggagalkan tendangan-tendangan atau beberapa upaya yang dilakukan oleh rekannya Sadio Mane di Liverpool yaitu Mohamed Salah gitu kan. Itu frustasi sekali itu Mesir ketika dia melawan Senegal. Saya menonton pertandingan itu betapa hebatnya ini Edouard Mendy. Dan saya kira Belanda akan mengalami hal yang sama ketika dia berhadapan dengan Senegal. Saya yakin Edouard Mendy akan menjadi key player yang akan menentukan skor di pertandingan ini nanti. Maka kalau saya sih kayaknya ya sepertinya ini pertandingan ini akan berakhir dengan skor 0-0. Kenapa 0-0 kan seperti ini Mbak Delta. Rasionalnya itu seperti ini. Mbak Delta sudah pakai kaos Belanda, jadi saya harus mengintimidasi dia gitu. Malah dibikin 0-0 berarti semua yang di kipernya ya. Kan? Rasionalnya itu seperti ini Mbak Delta. Senegal itu nggak kehilangan Sadio Mane, otomatis dia kan agak kesusahan tuh nyari gol, mencetak gol gitu kan. Nah terus Senegal itu punya kiper yang hebat, Belanda itu ya kesusahan lah mereka akan cetak gol. Saya kira seperti itu dan saya kira kansnya Senegal untuk lolos dari fase grup itu besar sekali ya kalau melihat gimana cara mainnya Qatar, gimana cara mainnya Ekuador kemarin. Ini Senegal saya pikir dia menjadi kandidat yang cukup kuat untuk lolos ke babak selanjutnya bersama Belanda. Oke, 0-0 nggak apa-apa ya. 0-0. 1 poin lah. Biasa Bang Hussein. Masih dapat 1 poin lah. Oke ya. Bang Januar seperti apa nih prediksinya? Masa juga 0-0? Nggak keren dong permainannya. Ya, kalau saya lihat gini ya, Sadio Mane di timnas Senegal itu bukan hanya sekedar ikon gitu kan, tapi dia juga seorang penyemangat tim gitu kan. Ya. Kita tidak bisa membandingkan misalnya Sadio Mane dengan Egy Margiansah. Ketika Egy Margiansah absen di timnas Indonesia masih ada Witan Sulaiman yang menggantikannya kan. Sementara sosok Sadio Mane ini tidak tergantikan di Sadio Mane di Senegal. Jadi ini akan mempengaruhi juga mentalitas tim Senegal ketika menghadapi Belanda di pertandingan perdana Piala Dunia nanti gitu ya kan.
Kehadiran kalau kata Bang Hussein tadi ada Mendy yang ada di bawah Mister Gamang, saya rasa tidak akan berpengaruh banyak karena dari awal kecuali pelatihnya mampu membangkitkan motivasi timnya. Tapi saya rasa sulit ketika pemain bintang yang menjadi ikon dan penyemangat tim. Itu tadi kenapa alasannya saya sebutkan si pelatih nyentrik ini jadi faktor kunci. Ya. Jadi kehilangan ikon sebagai penyemangat timnya, mentalitasnya mungkin sudah runtuh dari awal gitu ya kan. Beda dengan Belanda yang mungkin mengejar hasil maksimal agar ingin menjadikan Senegal sebagai lumbung gol untuk agar di pertandingan berikutnya mereka agak santai gitu kan. Di samping itu mungkin seperti saya bilang di awal tadi, ini adalah kesempatan terakhir dari Opa Van Gaal membuktikan kapasitas dirinya sebagai pelatih. Jadi prediksi saya rasa Belanda akan menang besar 3-0 mungkin. Oke, 3-0 saya dukung Bang Januar aja kalau kali ini ya. 3-0 ini golnya siapa aja nih Bang Januar nih? Mungkin satu Van Dijk dari sundulan corner ya kan, atau Bergwijn dan Frenkie de Jong dari tendangan bebas mungkin terakhir. Boleh Frenkie de Jong tetap dimasukkan karena memang Frenkie de Jong ini gelandang box to box ya yang memang bisa mengatur tempo ritme permainan dengan baik dan juga aliran bolanya itu pas banget kalau ada Frenkie de Jong ini. Oke, terima kasih ya untuk Bang Hussein Sanusi, wartawan olahraga dari Tribun Ternate, dan juga Januar Alamwijaya. Terima kasih Bang Januar, wartawan olahraga dari Tribun Kaltim, sudah gabung bersama saya Delta Gonzales di sini ya. Oke Tribuners, akan seperti apa laga Inggris versus Iran kita akan nonton setelah ini ya, dan itu dia ulasan pertandingan di Piala Dunia 2022 untuk edisi Senin 21 November 2022. Dan jangan lewatkan untuk Anda semuanya program Super Score edisi spesial Piala Dunia yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.